Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pemerolehan dan perkembangan bahasa anak serta implikasinya bagi pembelajaran bahasa. Di sini ada definisi pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Ini menurut Maksan. Jadi, untuk pemerolehan bahasa ini secara spontan atau tidak sadar, seperti itu. Nah, ada juga menurut Hartati bahwa pemerolehan bahasa anak ini lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk atau struktur bahasanya. Jadi, untuk teori Hartati ini, pemerolehan bahasa anak ini lebih ke bagaimana fungsi komunikasi tersebut, bukan bagaimana bentuk dan struktur bahasanya. Nah, ada juga menurut Huda bahwa pemerolehan bahasa biasanya didapatkan dari hasil kontak verbal dengan penutur asli lingkungan bahasa itu. Misalnya penutur asli lingkungan itu menggunakan bahasa Sunda, berarti pemerolehan bahasa yang pertama ini berarti menggunakan bahasa Sunda karena lingkungan penutur aslinya itu bahasa Sunda, seperti itu. Lalu ada juga pemerolehan bahasa mengacu pada penguasaan bahasa secara tidak sadar dan tidak terpengaruh oleh pengajaran bahasa tentang sistem kaidah dan bahasa yang dipelajarinya. Ini berarti secara spontan juga ya untuk pemerolehan bahasa ini mengacu pada penguasaan ini. Nah, di sini kesimpulannya bahwa berlangsung dalam situasi informal. Jadi, anak-anak belajar tanpa beban dan berlangsung di luar sekolah, tidak di dalam sekolah. Nah, pemilikan bahasa tidak melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kursus. Jadi pemerolehan bahasa pertama anak ini tidak diajarkan di sekolah, tapi di rumah atau di lingkungannya. Lalu ada juga dilakukan tanpa sadar atau secara spontan. Nah, lalu dialami langsung oleh anak dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak. Ya, pasti dialami langsung oleh anaknya, tidak melalui siapa gitu. Lanjut lagi, ada teori pemerolehan bahasa. Yang pertama, behaviorisme. Nah, di sini behaviorisme ini menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Nah, saya kasih contoh. Misalnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid secara tidak langsung, guru ini telah memberikan stimulus. Lalu, si murid ini mendengarkan dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Maka, si murid ini telah merespon stimulus yang telah diberikan si guru tersebut. Jadi, si guru ini memberikan studi kasus kepada si murid ini ya. Nah, si murid ini berpikir bagaimana, misalnya seperti itu. Lanjut lagi, ada pemerolehan bahasa nativisme. Nah, pemerolehan bahasa bukan karena hasil proses belajar, melainkan sejak lahir ia telah memiliki sejumlah kapasitas atau potensi bahasa yang akan berkembang sesuai dengan proses kematangan intelektualnya. Kaum metalis ini beranggapan bahwa setiap anak yang lahir telah memiliki apa yang disebut language acquisition device atau bisa disebut juga LAD. Nah, dalam pandangan nativisme ini atau teori nativisme ini, si anak ini mempunyai bakat atau secara alami ini si anak mempunyai bakat gitu. Nah, dalam pandangan ini juga bahwa si nativisme ini tidak menganggap lingkungan punya pengaruh dalam pemerolehan bahasa, melainkan menganggap bahwa si bahasa tersebut merupakan biologis atau kebutuhan gitu. Sejalan dengan yang disebut itu,
hipotesis pemberian alam, atau bisa juga bisa disebut juga dengan kaum nativisme ini terlalu kompleks atau rumit gitu, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan dari orang tuanya. Nah, jadi pasti ada beberapa aspek penting mengenai sistem bahasa yang sudah ada pada manusia secara alamiah. Nah, ada juga dari kognitivisme. Di sini kognitivisme ini lebih bersifat rasionalis. Nah, kaum ini beranggapan bahwa kemampuan bahasa seseorang itu berasal dari atau diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Nah, di sini itu si teori kognitivisme ini lebih mementingkan proses daripada hasilnya, dan juga lebih membentuk kreativitas anak seperti itu dengan kematangan kognitifnya anak juga. Adapun strategi pemerolehan bahasa, yang pertama ada 4 ya. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Nah, yang pertama ini strategi meniru atau imitasi. Berbagai penelitian menemukan berbagai jenis peniruan atau imitasi, seperti ada imitasi spontan, imitasi perolehan, ada imitasi segera, atau imitasi lambat, atau imitasi perluasan. Lalu ada juga pemerolehan bahasa pertama. Bisa karena strategi kedua dalam pemerolehan bahasa adalah strategi produktivitas. Nah, produktivitas ini berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik, atau seperti mimik, gerak, isyarat, suara, dan sebagainya. Lalu ada juga strategi ketiga adalah strategi umpan balik, yaitu umpan balik antara strategi produksi atau produksi ujaran atau ucapan dengan respon C. Lalu yang keempat, ada strategi adalah apa yang disebut dengan operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman, seperti gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memiliki serta menggunakan bahasa. Hindarkan kekecualian. Prinsip khusus seperti kata belajar menjadi berajar jadi belajar, seperti itu. Nah, yang kedua, pemerolehan bahasa kedua. Nah, pemerolehan bahasa kedua ini dimaknai sesaat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Ada juga yang menyamakan istilah bahasa kedua ini sebagai bahasa asing. Untuk bahasa asing belum tentu bahasa Inggris. Jadi, kita sebut saja bahasa asing. Bisa saja bahasa Jepang, Cina, atau sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan dalam proses belajar bahasa pertama dan kedua. Yang pertama bisa dilihat bagaimana ciri-cirinya, dan yang kedua ini bisa dilihat bagaimana ciri-cirinya. Nah, yang pertama ini belajar bahasa pertama. Yang pertama, belajarnya ini tidak disengaja gitu, secara spontan. Nah, lalu berlangsung sejak lahir, dan jadi dari lahir ini sudah diajarkan bahasa pertama atau bahasa ibu. Lalu lingkungan keluarga sangat menentukan. Jadi di mana keluarga itu memakai bahasa Sunda, bahasa pertamanya, ya berarti si anak tersebut secara tidak sadar, secara spontan, si anak tersebut memakai bahasa Sunda. Atau sebaliknya, bahasa Indonesia, berarti si anak tersebut memakai bahasa Indonesia. Seperti itu, bahasa pertamanya. Lalu motivasi karena ada kebutuhan. Lalu yang kelima, banyak waktu untuk mencoba bahasa. Nah, yang keenam, banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Seperti itu. Nah, untuk bahasa kedua, ciri-cirinya yang pertama, belajar bahasa disengaja. Misalnya karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Misalnya ada mata pelajaran bahasa Jepang, berarti
belajar bahasanya itu kan disengaja tanpa spontan gitu. Lalu ada juga berlangsung setelah pelajar berada di sekolah ya seperti tadi. Lalu yang ketiga, lingkungan sekolah sangat menentukan. Misalnya lingkungan sekolahnya kebiasaannya bahasa keduanya itu kan bahasa Inggris misalnya. Nah, itu pasti ada di lingkungan sekolah. Tapi kalau misalnya di lingkungan rumahnya bahasa pertamanya itu bahasa Sunda, berarti ya beda lagi dengan di sekolah seperti itu ya, bahasa Inggris misalnya. Lalu motivasi pelajar untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Motivasi itu misalnya ingin memperoleh nilai baik pada waktu ulangan atau ujian. Nah, di sini motivasinya ini tidak sekuat motivasi untuk belajar bahasa pertama atau bahasa ibu. Di sini ada motivasi yang karena ingin nilai bagus atau terlihat bagus oleh orang lain seperti itu. Nah, waktu belajarnya pun terbatas, tidak seperti bahasa ibu gitu. Lalu ada yang keenam, belajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. Ketujuh, bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Lalu yang delapan, umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat, sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Misalnya, karena faktor usia, seseorang ingin belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, jadi karena faktor usia, si seseorang tersebut akan susah atau mengingat beberapa katanya seperti itu. Lalu yang kesembilan, sediakan alat bantu belajar atau apapun lah, kayak seperti kartu untuk menambah kosakatanya atau seperti apa. Lalu yang ke-10, ada orang yang mengorganisasi atau seperti kita masuk ke dalam kursusan seperti itu ya. Nah, di sini ada 10 strategi dalam proses belajar bahasa. Di sini yang pertama, perencanaan dan belajar positif. Yang kedua, strategi aktif, yaitu pendekatan aktif dalam tugas belajar. Libatkan siswa Anda secara aktif dalam belajar bahasa, bahkan melalui pelajaran yang lain. Lalu yang ketiga, strategi empatik. Ciptakan empatik pada waktu belajar bahasa. Lalu strategi formal yang ada di sekolah. Lalu strategi eksperimental, mencoba sesuatu yang baru untuk peningkatan belajar siswa. Ada juga strategi semantik, strategi praktis, komunikasi, monitor. Nah, di monitor ini siswa dapat saja memonitor sendiri dan mengkritik penggunaan bahasa yang dipakainya. Ini demi kemajuan mereka. Lalu yang ke-10 ada internalisasi. Nah, di sini terlihat ya, ada ciri-ciri pelajar yang baik ketika melakukan proses belajar menurut Rubin atau Stern. Yang pertama, ia mau dan menjadi seorang penerka yang baik, dapat menerka bentuk yang gramatikal dan yang tidak gramatikal. Lalu suka berkomunikasi. Lalu kadang-kadang tidak malu terhadap kesalahan dan siap memperbaikinya. Belajar setelah berbuat salah. Jadi ketika berbuat salah atau mengatakan sesuatu yang salah strukturnya misalnya, dia mau memperbaiki dan tidak malu. Biasanya kadang kita ketika salah kita malu gitu. Nah, ini seharusnya ketika salah kita tidak boleh malu dan harus memperbaikinya. Lalu yang D, suka mengikuti perkembangan bahasa. Yang ke E, praktis tidak terlalu teoritis. Yang F, mengikuti ujarannya dan membandingkannya dengan ujaran yang baku. Ini baik untuk pelafalan. Misalnya di strukturnya seperti ini, tapi kalau ketika dilafalkan ini tidak seperti struktur yang ada seperti itu ya. Mengikuti perubahan makna sesuai konteks sosial. Nah, di sini ada perkembangan bahasa anak. Yang pertama, perkembangan kognitif anak dari Piaget ya. Yang pertama ada sensori motorik 0-2 tahun. Lalu ada juga periode
praoperasional 2-7 tahun. Dilanjut operasi konkret 7-11 tahun. Nah, operasional itu masuk ke dalam 11 tahun ke atas. Nah, di sini ada tahap perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak ini yaitu yang pertama tahap meraban pertama. Bisa dilihat ya, ada juga tahap peraban kedua. Ada tahapan linguistik 1, linguistik 2, 3, 4, dan 5. Lalu di sini ada perkembangan bahasa anak. Nah, yang C-nya perkembangan bahasa anak sesuai sekolah dasar. Kebutuhan utama anak-anak dalam belajar berbicara ialah yang pertama keinginan untuk memperoleh informasi tentang lingkungannya dan kemudian mengenali dirinya sendiri dan kawan-kawannya yang terlihat pada usia 2-3 bulan. Lalu memberi perintah dan mengatakan kemauannya tersebut. Lalu yang ketiga pergaulan sosial dengan orang lain dan menyatakan pendapat dan ide-idenya. Nah, tugas perkembangan bahasa dan gangguan dalam perkembangan bahasa. Yang pertama, tugas perkembangan bahasa menurut Suparyanti mengatakan bahwa ada 4 tugas utama yang harus dikuasai anak. Yang pertama, ini ada pemahaman, lalu pembendaharaan kata, ada juga pembuatan kalimat dan pengucapan. Nah, di sini ada gangguan lainnya atau kelainannya dalam perkembangan bahasa. Yang pertama, pada masa prasekolah, seringkali anak mengalami kesukaran untuk mengatakan sesuatu yang ingin dikatakannya. Menurut Milan Prianto, tingkat keberhasilan pembelajaran amat ditentukan oleh kondisi yang terbangun selama pembelajaran. Kadang anak-anak sekolah ini mengalami kesulitan dalam mengatakan sesuatu yang ingin dikatakannya. Misalnya ingin dikatakan A atau ingin mengatakan A, tapi sulit untuk menjelaskan bagaimana ingin mengutarakan atau menjelaskan A tersebut, seperti itu. Nah, itu harus dilatih. Di sini yang terakhir ada implikasi. Implikasi bahasa dalam kegiatan pembelajaran, implikasi bagi kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama, apabila kegiatan pembelajaran yang diciptakan ini bersifat efektif, maka perkembangan bahasa anak akan dapat berjalan secara optimal. Lalu, ada bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial. Meskipun setiap anak ini atau terutama anak SD yang ada di kota ini memiliki kemampuan potensial yang berbeda-beda. Jadi tidak sama antara anak SD yang satu dengan SD yang lain, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kita diskusi di dalam grup WhatsApp atau di Spotify. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.